Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masin Daily. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tema yang berikutnya, yaitu reorientasi pendidikan Islam antara tarbiyah dan dakwah. Selama ini seringkali dimaknai bahwa pendidikan Islam itu hanya fokus kepada ranah tarbiyah saja. Sebagaimana yang kita pahami bersama, sesungguhnya ada beberapa istilah penting di dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Kita kenal ada istilah tarbiyah, kita kenal ada istilah tadris, ada istilah tadrib, ada istilah takdib juga, begitupun istilah tazkiyah. Nah, istilah-istilah seperti itu sangat kental dengan pendidikan Islam, tidak ketinggalan juga ada taklim di dalamnya. Maka kita perlu memahami sesungguhnya tarbiyah itu merupakan visi utama dari pendidikan Islam. Nah, masing-masing istilah itu sudah saya jelaskan ya pada video yang awal, bahwa sebenarnya ada fokus-fokus tertentu yang diarahkan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Nah, kalau kita cermati, pendidikan Islam itu merupakan suatu upaya internalisasi nilai-nilai keislaman ke dalam diri peserta didik untuk nanti mereka akan dicetak ya menjadi seorang generasi penerus yang memang betul-betul menjadi insan kamil ke depannya. Sebagaimana misi yang diemban oleh Rasulullah Muhammad SAW yang diutus ke dunia ini menyampaikan agama Islam kepada seluruh dunia, bahwa memang di sana ada fokus utama yaitu menyempurnakan akhlak. Nah, disinilah kita perlu memahami bersama bahwa penyelenggaraan pendidikan Islam ini perlu ada kesatuan visi ya antara tarbiyah dan dakwah. Nah, kalau tarbiyah itu hanya dimaknai secara kognitif saja, bahwa pendidikan Islam itu harus ada transfer of knowledge, ya, ada transfer pengetahuan keislaman. Tidak hanya itu, jadi perlu kita pahami ada transfer of value, nilai-nilai keislaman juga harus kita berikan. Ada transfer of methodology, ada keterampilan-keterampilan yang kita wariskan, sehingga nanti peserta didik akan menjadi generasi yang betul-betul menjadi insan kamil ke depan. Nah, disinilah letak pentingnya kita memahami ada kesatuan visi yang tidak bisa dipisahkan antara tarbiyah dan dakwah. Ya, kenapa harus seperti itu? Karena bagaimanapun tarbiyah dan dakwah ini berjalan beriringan. Kalau dakwah ini kita pahami secara sempit ya, maka dakwah itu nanti ujung-ujungnya hanya akan menjadi tanggung jawab dari seorang dai, seorang mubalik kan begitu. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang terbiasa melakukan ceramah, tausiah keagamaan, keliling kemana-mana ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, yang memang fokus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam di forum-forum pengajian misalnya, atau di forum-forum taklim yang seringkali diikuti oleh ibu-ibu dan juga bapak-bapak di seluruh Indonesia tentunya. Nah, kalau kita berpandangan seperti itu, maka otomatis penyelenggaraan pendidikan Islam, baik itu di jenjang pendidikan formal, informal maupun non formal, semuanya akan hanya fokus kepada ranah tarbiyah saja, tanpa dibarengi dengan misi-misi dakwah yang ada di dalamnya. Nah, jadi maksud saya di sini adalah kita harus memahami bersama bahwa yang namanya dakwah itu adalah tanggung jawab dari seluruh umat Islam, ya, orang per orang. Semuanya ini merupakan seorang dai, baik untuk dirinya sendiri, untuk lingkungan sekitarnya, lebih-lebih untuk seluruh anggota keluarga dan juga masyarakat secara umum. Nah, karenanya siapa itu dai? Kita semua. Nah, lalu bagaimana menjadi dai yang baik? Maka ini perlu kita perdalam kajiannya. Jadi pendidikan Islam itu jangan sampai hanya berfokus pada ranah kognitif, ya. Jadi pengetahuan keislamannya bagus, keterampilan cara bersyariatnya bagus, kemudian sifat-sifat ataupun juga perilaku keseharian juga bagus. Ini juga harus dibarengi dengan upaya-upaya dakwah yang real begitu. Misalkan saya kasih contoh seperti ini. Ketika teman-teman bepergian ya, entah itu naik kereta atau naik bus misalkan, dan di sana tentu kita tidak boleh berhenti sembarangan ya, apalagi bus patas ya, dan di kereta pun demikian. Hanya ada stasiun dari jarak tempuh yang mungkin kadang dekat, kadang juga jauh kan seperti itu. Maka untuk melaksanakan sholat ini kadang-kadang kita juga mengalami kesulitan. Banyak orang yang kemudian memilih untuk melaksanakan sholat dengan cara jamak ataupun juga qashar. Nah, walaupun demikian kita perlu pahami bersama ya, bahwa menunaikan ibadah sholat itu yang paling afdal adalah tepat pada waktunya, di awal waktunya tentu saja. Maka ketika kita sudah mendengar azan berkumandang, otomatis mestinya kita harus segera melaksanakan sholat. Baik itu dalam keadaan
bisa berdiri atau duduk ataupun juga telentang ya. Kalau kita masih kuat berdiri ya berdiri. Tapi karena di sini misalkan kasusnya kita ada di dalam kereta atau di dalam bus, di mana di sana tidak disediakan tempat sholat, maka kita boleh melaksanakan sholat dengan cara duduk. Nah, kalaupun nanti di toiletnya tidak ada airnya, bagaimana ya? Kita bisa melakukan tayamum ya, dalam rangka untuk menyegerakan dan menyempurnakan sholat kita di awal waktunya. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik. Jadi jangan sampai kita menunggu, apalagi melaksanakan sholat dengan cara jamak dan qashar begitu. Walaupun itu juga diperbolehkan ya. Tetapi yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa kita harus melaksanakan sholat kalau bisa tepat pada waktunya, di awal waktunya. Kan seperti itu, fadilah sholat kan seperti itu ya. Jadi meskipun kita sholat tidak bisa dalam keadaan berdiri, kita bisa dengan duduk. Walaupun tidak ada air, kita bisa dengan tayamum. Nah, jadi demikian, itu adalah contoh konkret bagaimana cara kita mensinergikan ya, antara tarbiyah dan dakwah. Baik itu di ruang kelas maupun di luar kelas atau di masyarakat sekitar kita, dimanapun kita berada, kita semestinya bisa melakukan dakwah dengan cara-cara yang sangat variatif. Dakwah bisa dilakukan dengan lisan, bisa dilakukan dengan tindakan, ya, bisa dilakukan dengan perilaku keseharian, atau nanti juga akan bermuara kepada keteladanan ya. Itu yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka penyelenggaraan pendidikan Islam juga demikian. Kita harus memberikan pemahaman yang utuh, kita harus memberikan satu internalisasi nilai-nilai keislaman yang komprehensif kepada peserta didik, sehingga mereka yakin dan bisa memahami dengan baik bahwa visi dari pendidikan Islam itu adalah kesatuan antara tarbiyah dan dakwah, dan itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Maka dengan demikian ini pun juga nanti akan mampu menjadi benteng yang kuat dari dalam diri peserta didik, bahwa dakwah itu tidak harus dengan berperang, dakwah itu tidak harus dengan cara yang keras ya, dengan kekerasan dan lain sebagainya yang nanti berujung kepada sesuatu yang tidak baik. Justru dengan keteladanan yang baik itulah kita bisa melaksanakan syariat Islam dengan baik, kita bisa menyebarkan Islam dengan cara-cara yang damai, dan inilah maksud dari kesatuan antara tarbiyah dan dakwah. Oke, pertanyaan kita hari ini adalah silakan berikan contoh konkret bagaimana upaya yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan Islam yang sinergis antara visi tarbiyah dan dakwah untuk mereka pahami bersama. Oke, silahkan berikan contoh konkret dan juga argumentasi yang baik lengkap dengan referensi yang valid. Oke, sementara begitu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut di diskusi online di kelas masing-masing. Tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.